Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, di Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Airlangga. Kerajaan ini terkenal dengan kekayaan dan kejayaannya, namun segala kemakmuran itu mulai goyah karena perebutan kekuasaan setelah wafatnya Raja Airlangga. Ketika kerajaan terpecah, muncul dua kerajaan besar yang terpisah dari kerajaan Airlangga, yaitu Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri didirikan oleh Raja pertama, Kertajaya, yang memiliki ambisi besar untuk menyatukan kembali tanah Jawa di bawah kekuasaannya. Kertajaya, seorang raja yang bijaksana namun ambisius, memulai langkah besar untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ia membangun istana yang megah dan menguatkan pertahanan kerajaan. Namun, tidak semua rakyat mendukung langkah-langkahnya. Kertajaya dipandang sombong oleh sebagian orang, termasuk para bangsawan yang merasa terpinggirkan. Di balik kedamaian yang tampak, ada ketegangan yang mengancam kerajaan. Namun, Kertajaya tidak menyerah, dan ia bertekad untuk mewujudkan impiannya. Kekuasaan Kertajaya semakin terancam oleh munculnya perlawanan dari seorang bangsawan yang bernama Raja Jayabaya. Raja Jayabaya adalah seorang pemimpin yang tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena ramalannya yang terkenal. Dalam sebuah ramalan yang tersebar luas, Jayabaya memprediksi bahwa kerajaan Kediri akan mencapai puncak kejayaannya, tetapi juga mengalami kehancuran akibat kerakusan seorang pemimpin. Meski begitu, Kertajaya tetap yakin akan kejayaan yang ia bangun dan tak gentar menghadapi ancaman apapun. Ramalannya mulai menjadi kenyataan ketika serangkaian bencana alam dan pemberontakan rakyat mulai mengguncang Kediri. Di tengah kesulitan itu, muncul sebuah tanda mistis, sebuah batu besar yang dapat meramal nasib kerajaan. Batu tersebut dipercaya dapat menunjukkan jalan menuju kejayaan atau kehancuran. Kertajaya, yang semakin terdesak, memutuskan untuk mencari batu itu, percaya bahwa ia bisa mengubah nasibnya. Namun, ia tak tahu bahwa batu itu menyimpan rahasia besar yang tak bisa ditebak. Kertajaya, dalam perjalanannya mencari batu itu, bertemu dengan seorang pertapa tua yang mengajarkan padanya tentang kebijaksanaan dan penerimaan takdir. Pertapa itu mengatakan bahwa meskipun seorang pemimpin memiliki kekuatan dan keinginan untuk menguasai, takdirlah yang akan menentukan. Kertajaya akhirnya sadar bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rakyatnya. Namun, ia juga tahu bahwa untuk mencapai kedamaian, ia harus mengalah pada masa lalu dan menghargai ramalan Jayabaya yang semakin mendekat. Kehancuran yang diramalkan mulai terjadi. Dalam pertempuran terakhir melawan Raja Jayabaya, kerajaan Kediri harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan yang dibangun dengan darah dan air mata akan runtuh. Raja Jayabaya yang bijak, namun juga dipenuhi oleh tekad untuk melanjutkan ramalan, akhirnya berhasil menggulingkan Kertajaya dan memimpin Kediri menuju masa baru yang penuh harapan. Namun, meski kalah, Kertajaya berjanji akan menjaga kejayaan yang pernah ada di kerajaan ini. Setelah jatuhnya Kertajaya, kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Kerajaan ini tumbuh menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa, yang dikenal akan kebijaksanaan dan keadilan rajanya. Seiring berjalannya waktu, ramalan Jayabaya tetap dihormati sebagai bagian dari warisan kerajaan, yang memberi kedamaian dan stabilitas bagi seluruh rakyat. Kediri kini menjadi simbol kejayaan yang bukan hanya ditandai oleh kekuasaan, tetapi juga oleh kebijaksanaan dan keharmonisan antara pemimpin dan rakyat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita sejarah lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan episode terbaru. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, amin. Kita lanjut ke ceritanya. Dahulu kala, di tanah yang subur dan penuh misteri, kerajaan Airlangga berdiri megah. Raja Airlangga, pemimpin yang bijaksana dan berwibawa, memerintah dengan tangan yang adil. Wilayahnya terbentang luas, dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga pesisir yang dihiasi dengan pantai berpasir putih. Tanah ini dikenal karena kemakmurannya yang tiada taraf. Di bawah pemerintahan Raja Airlangga, kerajaan ini berkembang pesat, rakyat hidup damai, dan perdagangan berjalan lancar. Namun, seperti halnya segala kejayaan di dunia, masa kemakmuran itu pun harus berakhir. Raja Airlangga, meski bijaksana, memiliki beban berat yang tak tampak oleh rakyatnya. Pada usia tuanya,
ia memandang kerajaan yang telah dibangunnya dengan segala cinta dan pengorbanan. Tak ada warisan yang lebih berharga bagi seorang raja selain keturunan yang mampu meneruskan kejayaan itu. Namun, takdir berkata lain. Tanpa diduga, sang raja jatuh sakit dan merasa ajalnya semakin dekat. Keputusan yang sulit terpaksa diambil, memecah kerajaan menjadi dua bagian untuk memastikan keberlangsungan kekuasaan dan menghindari perpecahan yang lebih besar. Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaan menjadi dua, mengangkat putra-putranya untuk memerintah wilayah yang berbeda. Wilayah Kahuripan diberikan kepada putranya, yaitu Sri Samarawijaya, sementara wilayah Kediri jatuh ke tangan putranya yang lain, Kertajaya. Namun, pembagian ini bukanlah solusi yang sempurna. Tanpa bimbingan langsung dari sang raja, masing-masing wilayah mulai tumbuh dengan ambisi dan hasrat yang tak terkendali. Kedua kerajaan yang dulunya satu ini perlahan-lahan mulai terpisah oleh dinding-dinding kesombongan dan perasaan terasing. Kertajaya, dengan semangat muda yang membara, mulai membangun fondasi kerajaan Kediri yang baru. Namun, ada sesuatu yang mendalam dalam dirinya yang belum dapat ia pahami sepenuhnya. Ia ingin membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang lebih hebat, lebih kuat, dan lebih dihormati daripada ayahnya. Tak hanya itu, ia berambisi untuk mengalahkan wilayah Kahuripan dan menyatukan kembali kerajaan yang telah terpecah. Dengan tekad yang kuat, Kertajaya memulai pembangunan istana megah di Kediri dan memperkuat pasukannya, membentuk sebuah kekuatan yang besar. Namun, keinginan Kertajaya untuk menguasai lebih banyak wilayah dengan cara apapun, bahkan dengan kekerasan, membuat banyak rakyat dan bangsawan yang sebelumnya setia kepadanya mulai meragukan kepemimpinannya. Mereka mulai melihat Kertajaya bukan lagi sebagai raja yang adil, melainkan seorang tiran yang haus akan kekuasaan. Di balik senyumannya yang menawan, ia merencanakan lebih banyak perang dan peperangan, sementara rakyatnya mulai merasakan beban berat dari kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Pada suatu malam yang gelap, seorang pengelana tua yang bijaksana datang ke Kediri. Ia membawa kabar tentang ramalan yang sudah lama dipercaya oleh sebagian rakyat, bahwa kerajaan Kediri akan menghadapi nasib yang buruk jika pemimpinnya tidak bijak dalam mengendalikan ambisi. Ramalan itu berbicara tentang seorang pemimpin yang akan menuntun Kediri menuju kehancuran. Tanpa mempedulikan ramalan tersebut, Kertajaya tetap meneruskan jalan yang ia pilih, menantang takdir yang sepertinya sudah dipersiapkan untuknya. Namun, bencana tidak menunggu lama. Angin muson yang biasa membawa kehidupan bagi tanah Kediri, kini berbalik menjadi badai yang merusak. Hujan lebat tanpa henti mengguyur, banjir melanda pedesaan, dan pestilensia mulai menyebar. Rakyat yang dulunya hidup makmur kini merasakan penderitaan yang tak terelakkan. Kertajaya merasa tak berdaya, meski seluruh pasukannya sudah dikerahkan untuk mengatasi kerusakan yang ada. Keterasingan semakin menggerogoti kerajaan yang dahulu begitu berjaya, dan di tengah kepungan bencana, Kertajaya mulai merasakan kepahitan akan pilihannya. Kertajaya berdiri di puncak menara istana Kediri yang megah, memandang luas ke arah kota yang mulai dilanda kegelapan. Malam itu, langit begitu mendung, seakan-akan alam turut bersedih atas nasib yang tengah menimpa kerajaan. Di bawahnya, rakyat Kediri, yang dulunya bersukacita, kini hidup dalam kesulitan. Namun, di balik kesedihan mereka, Kertajaya merasakan api yang semakin membara dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan kerajaan yang telah dibangunnya runtuh begitu saja. Ambisi untuk mengembalikan kejayaan Kediri yang sempat hilang, malah semakin kuat menggenggam hatinya. Tak peduli dengan bencana alam yang menimpa, Kertajaya yakin bahwa yang dibutuhkan hanya satu, kekuatan. Dengan keputusan yang bulat, Kertajaya memanggil para jenderal dan penasihat utamanya. Rencananya pun dibentuk, untuk mengumpulkan lebih banyak pasukan dan menaklukkan wilayah-wilayah tetangga yang dianggap lemah. Ambisi besarnya bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk memperluas wilayah kerajaan Kediri hingga ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Hanya dengan kekuatan, kita bisa mengembalikan kejayaan kerajaan ini, katanya dengan suara yang menggema. Sebagian besar bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan pun merasa ragu, tetapi tidak ada yang berani menentang keputusan raja. Kertajaya, dengan aura kekuasaan yang kental, berhasil mengendalikan mereka dengan pesona dan ancaman yang tersembunyi. Keputusan besar itu pun diumumkan kepada rakyat Kediri. Pada awalnya, mereka menatap Kertajaya dengan harapan bahwa raja mereka akan membawa perubahan yang lebih baik.
Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasa cemas. Kertajaya semakin tenggelam dalam ambisi besar yang membelenggunya. Rakyat yang dulunya hidup damai kini dipaksa bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan perang. Banyak dari mereka yang harus meninggalkan ladang mereka, sementara kota-kota di sekitar kerajaan dipaksa untuk membayar pajak yang semakin tinggi. Keadaan ini membuat ketegangan mulai terasa di antara rakyat dan pemerintah, meski mereka tak berani bersuara. Di sisi lain, sebagian besar penasihat raja mulai mengingatkan Kertajaya akan jalan yang tengah ia pilih. Mereka berpendapat bahwa jika kerajaan terus-menerus berperang, itu hanya akan menambah penderitaan rakyat yang semakin tak berdaya. Namun, Kertajaya menanggapi semua kritik ini dengan sikap dingin dan penuh keyakinan. Jika kita ingin menjadi yang terkuat, kita harus menaklukkan semuanya, katanya. Raja muda itu merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Kediri adalah dengan menundukkan kerajaan lain, membuktikan kepada dunia bahwa Kediri adalah kekuatan yang tak bisa dilawan. Namun, di tengah kebutuhannya untuk memperluas kekuasaan, sebuah peristiwa penting terjadi yang mengubah segalanya. Sebuah ramalan kuno yang tersembunyi di dalam kitab suci kerajaan Kediri dibuka oleh seorang pendeta tua. Ramalan tersebut berbicara tentang seorang pemimpin yang terlalu terperangkap oleh ambisi akan kekuasaan, yang pada akhirnya akan membawa kerajaan kepada kehancuran. Kertajaya yang mendengar ramalan ini merasa marah dan menentang pernyataan tersebut. Baginya, ramalan hanyalah kata-kata kosong yang tidak dapat menghentikan ambisinya. Namun, seiring berjalannya waktu, hati kecilnya mulai meragukan apakah ia benar-benar berada di jalur yang benar. Puncaknya, sebuah perang besar pun dimulai. Kertajaya, dengan pasukan yang terlatih dan penuh semangat, melancarkan serangan ke kerajaan Kahuripan, yang dipimpin oleh saudara tirinya, Sri Samarawijaya. Perang ini menjadi titik balik dalam sejarah Kediri. Meskipun pasukan Kediri menang, perang ini menelan banyak korban, baik di pihak musuh maupun rakyat sendiri. Kertajaya merasa kemenangan itu terlalu mahal harganya. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa ambisinya telah memakan korban yang sangat besar, baik itu nyawa manusia, keharmonisan, maupun kepercayaan rakyat yang mulai luntur. Saat pasukan Kediri kembali ke ibu kota, meskipun membawa kemenangan, suasana yang tercipta sangat berbeda dengan harapan. Kertajaya duduk di singgasananya, menatap kosong keluar jendela istana yang megah, yang kini terasa begitu sepi. Di luar sana, rakyat mulai menaruh kecurigaan dan kebencian. Mereka merasa tertekan oleh keputusan-keputusan raja yang tidak pernah mempertimbangkan nasib mereka. Kertajaya merasakan beban yang luar biasa, ia telah menggapai kemenangan, tetapi dengan harga yang tak sebanding. Di titik inilah, ia mulai merasakan bahwa kerajaan yang ia cintai sedang berada di ambang kehancuran yang perlahan mendekat. Keadaan kerajaan Kediri semakin sulit untuk dikendalikan. Meskipun Kertajaya telah menaklukkan Kahuripan dan membawa pulang kemenangan, perasaan kemenangan itu tidak bertahan lama. Di dalam istana, banyak pembesar dan bangsawan yang semakin meragukan kemampuan dan kebijaksanaan rajanya. Beberapa dari mereka, yang lebih mendambakan kedamaian dan keadilan, mulai merasa khawatir dengan cara pemerintahannya yang semakin keras. Mereka tahu bahwa jika Kertajaya terus melanjutkan ambisinya tanpa mempertimbangkan nasib rakyat, kedamaian yang pernah ada akan musnah begitu saja. Salah satu dari mereka adalah Raja Jayabaya, seorang bangsawan yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Jayabaya, meskipun berasal dari keluarga bangsawan yang tidak terlalu kuat, memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat. Ia selalu mengingatkan Kertajaya tentang pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Jayabaya percaya bahwa seorang pemimpin yang terlalu terobsesi dengan kekuasaan hanya akan membawa kehancuran. Kekuatan bukanlah segalanya, katanya dengan bijak. Keadilan dan kesejahteraan rakyatlah yang akan menjamin kejayaan yang abadi. Namun, kata-kata itu hanya dianggap angin lalu oleh Kertajaya. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, Jayabaya mengundang sejumlah bangsawan untuk berkumpul di kediamannya. Di sana, ia menceritakan sebuah ramalan yang ia dengar dari seorang pertapa tua yang sangat dihormati. Ramalan itu berbicara tentang seorang pemimpin yang sangat ambisius, yang akan menuntun kerajaannya menuju kehancuran jika ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jayabaya tahu bahwa ramalan ini mengarah pada Kertajaya, tetapi ia juga tahu bahwa berbicara langsung dengan raja akan membuatnya dianggap sebagai pengkhianat.
Sebaliknya, ia memilih untuk menyebarkan ramalan itu secara diam-diam, berharap ada cukup banyak orang yang menyadari bahaya yang tengah mengancam. Namun, usaha Jayabaya untuk memperingatkan rakyat dan bangsawan tidak berjalan mulus. Kertajaya mendengar desas-desus tentang ramalan itu, dan ia merasa terhina. Rasa marah yang mendalam muncul dalam hatinya, membuatnya semakin merasa terancam oleh segala bentuk perlawanan terhadap kekuasaannya. Tanpa ragu, ia memerintahkan untuk menangkap siapapun yang terlibat dalam penyebaran ramalan tersebut. Para pembesar yang dianggap berkhianat pun mulai dicurigai, dipenjarakan, atau bahkan dihukum mati. Kertajaya semakin menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan kontrol dan kekuasaan daripada mendengarkan nasihat atau peringatan dari orang lain. Sementara itu, di luar istana, ketidakpuasan rakyat semakin menguat. Mereka yang dahulu setia kepada kerajaan kini mulai merasakan ketidakadilan yang terjadi. Harga pangan melonjak, pajak semakin memberatkan, dan mereka yang tidak memenuhi kewajiban dianggap sebagai musuh negara. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa pemerintahan Kertajaya tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Tidak ada lagi ruang untuk keadilan, hanya ada ruang untuk kekuasaan. Di antara rakyat yang merasa tertindas, muncullah sosok-sosok pemberontak yang mulai berani menentang pemerintahan raja yang semakin otoriter. Di tengah ketegangan yang terus berkembang, Kertajaya merasakan adanya suatu ancaman yang semakin mendekat. Dalam hati, ia menyadari bahwa kerajaan yang ia bangun melalui perang dan ketegangan tidak akan mampu bertahan lama. Namun, egonya tidak membiarkan dirinya mundur. Kertajaya merasa bahwa hanya dengan menghancurkan setiap bentuk perlawanan, ia dapat mempertahankan tahtanya. Ambisi yang ada dalam dirinya telah mengaburkan pandangannya, membuatnya buta terhadap realitas yang ada. Ia mulai memandang setiap orang yang menentangnya sebagai musuh yang harus dihancurkan tanpa ampun. Pada saat yang bersamaan, Jayabaya, yang mulai melihat jalan menuju perlawanan semakin sempit, memutuskan untuk bertindak. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, kerajaan Kediri akan segera runtuh dalam kehancuran yang lebih besar. Bersama dengan beberapa tokoh terhormat lainnya, Jayabaya menyusun rencana untuk menggulingkan Kertajaya. Rencana ini tidak hanya melibatkan perlawanan terbuka, tetapi juga penggalangan kekuatan dari rakyat yang telah lama menderita. Jayabaya percaya bahwa hanya dengan menyatukan hati rakyat, mereka bisa menegakkan keadilan dan mengembalikan kedamaian di Kediri. Dengan tekad yang bulat, Jayabaya dan kelompoknya mulai bergerak secara diam-diam, mengumpulkan pasukan dari berbagai wilayah yang merasa tertekan oleh pemerintahan Kertajaya. Mereka tahu bahwa ini bukanlah perjuangan yang mudah, tetapi mereka juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan tanah mereka dari kehancuran yang semakin nyata. Perlawanan ini akan menjadi titik balik dalam sejarah kerajaan Kediri, di mana kekuatan sejati bukan hanya terletak pada pasukan yang besar, tetapi pada kebijaksanaan dan persatuan rakyat. Keadaan semakin tegang. Kertajaya, yang telah merasakan ancaman dari segala arah, mulai terhimpit oleh kenyataan bahwa kerajaan yang ia pimpin kini terpecah belah. Perlawanan mulai tumbuh di dalam dan luar istana. Di satu sisi, para pemberontak semakin kuat dengan sokongan dari rakyat yang tersiksa. Di sisi lain, Kertajaya merasa dikhianati oleh mereka yang sebelumnya setia, bahkan oleh nasihat yang diberikan oleh Raja Jayabaya yang bijaksana. Namun, meskipun badai perlawanan datang, satu hal yang tidak bisa Kertajaya hindari adalah ramalan yang mengikutinya seperti bayangan yang tak terelakkan. Suatu malam, setelah pertempuran besar yang kembali membawa kematian dan kehancuran, Kertajaya menerima seorang utusan dari seorang pertapa tua yang hidup di hutan terlarang. Pertapa ini dikenal memiliki pengetahuan yang dalam tentang dunia mistik dan ramalan. Utusan itu membawa sebuah pesan yang membuat jantung Kertajaya berdebar kencang. Raja Kertajaya, ramalan itu benar adanya. Kamu akan menghadapi kehancuran jika terus mengejar ambisimu. Jalan yang kamu pilih hanya akan menuntun pada kehancuran, kata utusan itu, menyerahkan sebuah batu hitam yang dipahat dengan simbol-simbol kuno. Kertajaya memandang batu itu dengan tatapan penuh kecurigaan. Ramalan hanyalah omong kosong, teriaknya. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ada rasa takut yang mulai menyelinap. Bagaimana jika ramalan itu benar? Jika kekuasaannya akan berakhir dengan cara yang mengerikan, seperti yang dikatakan orang-orang tua. Apakah semua perjuangannya sia-sia?
Ia mulai merasa terperangkap dalam keraguan, namun kebanggaan dan egonya menahan dirinya untuk tidak mundur. Di sisi lain, Jayabaya, yang semakin melihat kedalaman kegelapan yang merasuki kerajaan, memutuskan untuk menyebarkan ramalan itu ke lebih banyak orang. Ia tahu, jika Kertajaya tidak segera disadarkan, maka kehancuran akan segera datang. Kerajaan ini tidak akan pernah selamat jika raja terus terbelenggu oleh ambisinya, pikir Jayabaya, yang meskipun merasa bahwa dirinya adalah ancaman bagi Kertajaya, tetap merasa bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan tanah yang mereka cintai. Jayabaya mengumpulkan para pemimpin rakyat dan bangsawan yang setia, mempersiapkan langkah-langkah yang akan menggulingkan Kertajaya. Namun, semakin banyak perlawanan yang berkembang, semakin keras juga Kertajaya mempertahankan kekuasaannya. Ia semakin terjebak dalam lingkaran setan. Untuk mempertahankan kekuasaan, ia harus menindas lebih banyak orang, dan untuk menindas, ia harus lebih memperkuat pasukannya. Pemberontak semakin meluas, namun Kertajaya tidak pernah surut. Sebaliknya, ia justru semakin menyalahkan mereka yang menentangnya. Mereka yang ingin menghancurkan kerajaan ini harus dihancurkan terlebih dahulu, teriak Kertajaya dengan suara yang menggetarkan istana. Di dalam istana, para penasihat mulai melaporkan adanya kekuatan besar yang berkumpul di luar tembok kerajaan, dipimpin oleh Jayabaya dan pasukan pemberontaknya. Dengan hati yang berat, Kertajaya memutuskan untuk memimpin pertempuran terakhir. Pertempuran ini akan menentukan nasib kerajaan dan dirinya sendiri. Namun, di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan perasaan terbesit dalam dirinya, apakah ia benar-benar akan memenangkan pertempuran ini, atau justru akan menjadi bagian dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Rasa takut akan ramalan itu terus menghantui pikirannya, dan ia mulai merasa bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang tidak akan pernah membawa kemenangan. Saat pertempuran akhirnya pecah, suara perang menggema di seluruh penjuru Kediri. Kertajaya, yang mengayunkan pedang dengan penuh amarah, menghadapi pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jayabaya. Di tengah-tengah pertempuran yang penuh darah dan air mata, Kertajaya merasakan beban yang sangat berat. Setiap langkahnya seakan membawa dirinya lebih dekat pada takdir yang tak bisa ia hindari. Ramalan itu kini tidak bisa lagi diabaikan. Meskipun ia berhasil meraih kemenangan dalam pertempuran ini, hati kecilnya tahu bahwa kemenangan itu hanyalah semu, sebuah bayangan yang akan segera terhapus oleh kenyataan yang lebih gelap. Pertempuran antara pasukan Kertajaya dan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jayabaya berlangsung sengit. Darah mengalir di tanah Kediri yang dulunya subur, kini menjadi saksi bisu dari ambisi yang tak terkendali. Meskipun pasukan Kertajaya berhasil merebut beberapa posisi, mereka mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Penderitaan rakyat yang menyaksikan peperangan ini membuat mereka semakin tidak tergerak oleh janji-janji Kertajaya. Rakyat yang pernah hidup damai kini melihat bahwa setiap kemenangan yang diraih oleh raja mereka hanya menambah kehancuran. Di tengah-tengah pertempuran, Kertajaya merasakan sesuatu yang lebih berat daripada sekadar rasa lelah. Setiap langkahnya, setiap pedang yang ia ayunkan, semakin membuatnya merasa seakan-akan ia sedang melawan takdir yang tak bisa dielakkan. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Apakah kemenangan dalam pertempuran ini benar-benar akan membawa kedamaian? Ataukah kemenangan itu hanya akan memperpanjang penderitaan yang lebih besar? Begitu banyak darah yang telah tertumpah, dan Kertajaya mulai merasakan bahwa darah itu tidak hanya mengalir dari tubuh para musuhnya, tetapi juga dari kerajaan yang ia bangun sendiri. Sementara itu, Jayabaya, yang memimpin pasukan pemberontak, merasakan bahwa pertempuran ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Ia tidak hanya berjuang untuk menggulingkan raja yang menjadi tiran, tetapi juga untuk menyelamatkan tanah Kediri dari kehancuran yang lebih besar. Dalam setiap langkahnya, ia berusaha untuk memotivasi pasukannya, berbicara tentang keadilan, perdamaian, dan masa depan yang lebih baik. Namun, di tengah kebisingan perang, Jayabaya mulai merasakan bahwa meskipun ia memimpin pasukan yang lebih kecil, semangat dan kebijaksanaan rakyatlah yang sesungguhnya menjadi kekuatan terbesar. Keputusasaan mulai merayap ke dalam diri Kertajaya. Walaupun ia memenangkan pertempuran besar itu, sesungguhnya ia kehilangan lebih banyak daripada yang ia peroleh. Kehilangan jiwa-jiwa rakyat yang setia kepadanya, hancurnya kota-kota dan desa-desa yang dulunya makmur, dan semakin banyaknya orang yang mulai menentangnya.
Dalam kesunyian malam yang kelam, Kertajaya duduk di singgasana kerajaan, memandangi tanah yang penuh dengan puing-puing dan mayat yang berserakan. Semua ini adalah akibat dari ambisinya yang tak terkendali. Dan di dalam hatinya, ia mulai merasakan kegetiran yang luar biasa. Di saat yang bersamaan, Jayabaya merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa meskipun mereka telah memenangkan beberapa pertempuran, kedamaian yang sejati hanya akan tercapai jika Kertajaya disingkirkan dari tahtanya. Tetapi Jayabaya juga menyadari bahwa kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang untuk membangun kembali kerajaan yang hancur. Rakyat yang telah lama menderita harus disembuhkan, dan tanah yang telah terpecah harus disatukan kembali. Ini bukan sekadar tentang menggulingkan seorang raja, tetapi tentang merestorasi kedamaian yang telah lama hilang. Namun, saat Kertajaya semakin terpuruk dalam kesedihannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kertajaya, yang dahulu terkenal karena kekuatannya, kini diliputi oleh rasa takut yang begitu mendalam. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya, takdir yang datang untuk menuntutnya. Keberanian yang ia miliki dulu mulai pudar, digantikan oleh rasa takut akan kehilangan segalanya. Kertajaya tahu, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Rakyatnya sudah tidak lagi mendukungnya, dan kerajaan yang ia pimpin kini hancur lebur. Kemenangan yang ia raih dalam pertempuran hanyalah sebuah bayangan yang semakin memudar, seperti dunia yang ia coba bangun kembali setelah kehancuran. Dengan hati yang berat dan penuh penyesalan, Kertajaya akhirnya memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Ia turun dari singgasana yang dulu ia anggap sebagai simbol kekuasaan dan mulai melangkah menuju istana yang kini porak-poranda. Saat ia berdiri di depan gerbang kerajaan yang telah rusak, rasa kesendirian yang begitu dalam menyelimuti dirinya. Tidak ada lagi keagungan, tidak ada lagi kemegahan, hanya ada kehancuran yang ditinggalkan oleh ambisi yang tidak terkendali. Kertajaya tahu bahwa inilah akhir dari segala ambisi dan impian besarnya. Kerajaan yang dulunya menjadi simbol kejayaan kini hanya menyisakan kenangan pahit yang tak bisa diubah. Setelah kejatuhan Kertajaya, kerajaan Kediri memasuki masa yang penuh kekosongan. Tahta yang dulu megah kini menjadi tempat sepi yang hanya menyisakan bayang-bayang kekuasaan yang pernah begitu besar. Rakyat, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan dan penderitaan, mulai merasakan kebebasan, meski masih ada banyak luka yang belum sembuh. Jayabaya, dengan segala kebijaksanaannya, akhirnya mengambil langkah untuk mengembalikan ketertiban dan kesejahteraan yang hilang. Namun, perjalanan untuk membangkitkan kembali Kediri bukanlah hal yang mudah. Dengan tekad yang bulat, Jayabaya memulai proses penyembuhan kerajaan. Ia mengumpulkan para tokoh masyarakat dan para pemimpin daerah yang setia kepada rakyat untuk berdiskusi tentang masa depan Kediri. Jayabaya tahu bahwa kerajaan yang terpecah harus disatukan kembali, dan rakyat yang telah lama merasa terabaikan perlu diberi tempat dalam pemerintahan yang baru. Dengan bijaksana, ia menawarkan posisi-posisi penting kepada mereka yang memang berhak, bukan berdasarkan loyalitas kepada penguasa, tetapi berdasarkan kemampuan dan dedikasi mereka untuk memperbaiki kerajaan. Namun, meskipun banyak yang mendukung perubahan ini, masih ada kekuatan lama yang berusaha menghalangi proses kebangkitan Kediri. Beberapa sisa-sisa pengikut Kertajaya yang merasa kehilangan kekuasaan, berusaha menggagalkan rencana Jayabaya dengan cara-cara yang licik. Mereka menyebarkan desas-desus yang mengaburkan visi rakyat, dan berusaha menggoyahkan fondasi yang sedang dibangun oleh Jayabaya. Tetapi, Jayabaya tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada kesatuan rakyat, bukan pada ambisi pribadi yang tak terkendali. Dalam beberapa bulan setelah kejatuhan Kertajaya, keadaan perlahan-lahan mulai membaik. Tanah Kediri yang sebelumnya tercabik-cabik oleh peperangan, kini mulai dipulihkan. Pembangunan kembali desa-desa yang hancur dimulai, dan para petani kembali menggarap tanah mereka dengan semangat yang baru. Rakyat mulai merasakan adanya harapan baru, dan meskipun luka-luka lama belum sembuh sepenuhnya, mereka tahu bahwa perubahan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Jayabaya, dengan kepemimpinannya yang bijaksana, membawa angin segar bagi kerajaan yang sempat terpuruk. Namun, di balik kebangkitan ini, Jayabaya juga tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapuskan kenangan akan masa lalu. Kertajaya mungkin telah jatuh, tetapi kehancuran yang ditinggalkannya akan tetap membekas dalam sejarah.
Jayabaya sering merenung, memikirkan bagaimana ambisi bisa menghancurkan segalanya, dan bagaimana kekuasaan bisa mengubah hati seseorang menjadi gelap. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga kerajaan Kediri dari godaan ambisi pribadi yang bisa merusaknya lagi. Kita harus ingat sejarah ini, agar kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, pikirnya. Di suatu pagi yang cerah, Jayabaya berdiri di puncak istana, memandang luas ke arah kerajaan yang kini mulai pulih. Ia merasakan kedamaian yang perlahan-lahan kembali menyelimuti tanah Kediri. Meski perjuangan belum sepenuhnya selesai, ia yakin bahwa perjalanan mereka menuju kedamaian yang sejati baru saja dimulai. Meskipun masih ada tantangan di depan, Jayabaya tahu bahwa kedamaian hanya bisa tercapai jika setiap langkah yang diambil berlandaskan pada kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Namun, ketenangan yang baru saja dimulai ini segera diuji oleh ancaman baru yang datang dari luar. Kerajaan-kerajaan tetangga yang menyaksikan perubahan besar di Kediri mulai merasa khawatir. Mereka khawatir jika kebangkitan Kediri akan mengancam kedudukan mereka, dan beberapa dari mereka mulai merencanakan tindakan yang dapat mengguncang kestabilan kerajaan yang baru ini. Jayabaya, yang menyadari bahwa keamanan kerajaan adalah hal yang tidak boleh dikesampingkan, mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi ancaman ini. Ia tahu bahwa meskipun kedamaian tengah ditegakkan di dalam negeri, ujian terbesar masih harus dihadapi. Kediri, yang dulu terpuruk akibat kesalahan ambisi seorang raja, kini berdiri tegak kembali. Meskipun perjalanan menuju kedamaian penuh liku, Jayabaya yakin bahwa dengan kebijaksanaan dan persatuan, kerajaan ini akan mampu melewati segala tantangan yang datang. Namun, satu pelajaran penting tetap terukir dalam setiap langkah mereka, bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Dengan kembali stabilnya kerajaan Kediri di bawah pimpinan Jayabaya, waktu yang tadinya terasa berat mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Rakyat kembali percaya kepada pemimpin mereka, dan pemerintahan yang bijaksana membangkitkan harapan di hati setiap orang. Kediri yang dulunya hancur akibat perang kini berkembang pesat, dan Jayabaya, meskipun telah berhasil mengembalikan kedamaian, tetap waspada terhadap setiap ancaman yang mengintai. Namun, ia tahu bahwa kedamaian yang baru ini tidak akan bertahan selamanya jika rakyatnya tidak diajarkan untuk menjaga apa yang telah mereka peroleh. Jayabaya mengumpulkan para pembesar kerajaan dan tokoh-tokoh penting dari berbagai lapisan masyarakat untuk merancang sistem yang lebih adil dan transparan. Kerajaan ini bukan hanya milik segelintir orang yang berkuasa, tetapi milik seluruh rakyat Kediri, kata Jayabaya dalam sebuah pertemuan penting. Ia memutuskan untuk memperkenalkan perubahan dalam struktur pemerintahan, dengan memberi kesempatan kepada lebih banyak pihak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan. Setiap wilayah akan memiliki wakil yang terpilih, dan suara rakyat akan lebih didengarkan. Inilah awal dari demokrasi yang belum pernah ada sebelumnya di Kediri. Namun, meskipun banyak hal telah berubah, ancaman luar negeri terus menghantui kerajaan. Beberapa kerajaan tetangga yang merasa terancam oleh kebangkitan Kediri mulai menunjukkan sikap bermusuhan. Mereka mengirimkan utusan yang berisi ancaman dan permintaan untuk menundukkan diri. Jayabaya, yang tidak ingin memperburuk ketegangan, memilih untuk menanggapi dengan kepala dingin. Ia menyadari bahwa meskipun kedamaian telah ditegakkan di dalam negeri, ancaman dari luar tetap harus dihadapi dengan bijaksana. Jayabaya memutuskan untuk mengirimkan duta besar ke kerajaan-kerajaan tetangga, berusaha untuk menjalin hubungan diplomatik yang lebih baik. Kita tidak ingin perang, katanya kepada para penasihatnya. Kita ingin menunjukkan bahwa kedamaian dan persahabatan lebih kuat daripada kekuasaan dan peperangan. Meskipun tidak mudah, Jayabaya berhasil membangun aliansi dengan beberapa kerajaan yang sebelumnya memandang Kediri dengan curiga. Perdagangan pun mulai mengalir lebih lancar, dan hubungan antara Kediri dan kerajaan-kerajaan lainnya semakin membaik. Namun, di balik kemajuan itu, Jayabaya tahu bahwa dirinya harus terus memimpin dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Ia merasa bahwa hanya dengan menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi, Kediri dapat terus berkembang tanpa terjatuh ke dalam perangkap yang sama seperti yang dialami di masa lalu. Dia memulai program pelatihan militer yang lebih modern dan memperkuat pertahanan kerajaan. Namun, ia juga memastikan bahwa pasukannya tidak hanya dilatih untuk bertempur,
tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai perdamaian yang telah menjadi dasar pemerintahan baru Kediri. Di tengah perjalanan ini, Jayabaya seringkali merenung tentang nasib masa lalu dan masa depan kerajaan. Ia tahu bahwa perjalanan yang telah mereka lewati penuh dengan darah dan air mata, tetapi juga penuh dengan pelajaran yang berharga. Ia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terperangkap oleh ambisi, seperti yang terjadi pada Kertajaya. Kekuatan yang sejati adalah ketika kita mampu menjaga amanah rakyat, pikirnya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berusaha untuk memastikan bahwa sejarah tidak akan terulang. Ia ingin agar Kediri bukan hanya dikenal sebagai kerajaan yang pernah jatuh, tetapi sebagai kerajaan yang bangkit kembali dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang sejati. Akhirnya, setelah bertahun-tahun membangun kembali kerajaan, Jayabaya melihat kedamaian yang telah mereka capai benar-benar mulai membuahkan hasil. Kediri kembali menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di wilayah itu, tetapi dengan cara yang jauh lebih bijaksana. Rakyat hidup dalam kemakmuran, dan meskipun tantangan selalu ada, Jayabaya yakin bahwa kedamaian yang mereka nikmati tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari pengorbanan dan perjuangan keras untuk mencapainya. Kediri, yang pernah berada di ambang kehancuran, kini berdiri tegak sebagai kerajaan yang makmur. Jayabaya, yang telah melalui berbagai cobaan dan pergolakan, akhirnya menyadari bahwa keberlanjutan kerajaan ini tergantung pada kemampuan untuk belajar dari masa lalu. Ia berharap bahwa penerusnya kelak akan memimpin dengan cara yang sama, menjaga kedamaian dan kesejahteraan rakyat tanpa tergoda oleh ambisi yang dapat merusak. Jayabaya tahu bahwa, meskipun dirinya telah berusaha sebaik mungkin, perjalanan panjang Kediri belum berakhir, namun ia yakin bahwa kerajaan ini akan terus berdiri kokoh, selama kebijaksanaan tetap menjadi dasar dari setiap keputusan.